Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kumpulan hadis sahihnya, Sahihul Bukhari. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang mendaki Gunung Uhud. Gunung Uhud berada di Madinah. Rasulullah mendaki Gunung Uhud bersama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Berarti berempat ya. Sampai di Gunung Uhud, gunungnya itu gempa, guncang. Jadi gunungnya bergerak-gerak. Bergerak-gerak. Kalau orang Jawa menyebutnya lindu ya. Iya betul ya. Gunungnya bergerak-gerak, guncang. Di Madinah gunungnya batu. Apakah ada kandungan emas? Kalau di Gunung Gua Hira itu emas. Tapi karena itu zona larangan dari Allah, disebut dengan tanah haram, maka tidak boleh diambil. Jadi di Gua Hira itu batu-batunya emas dan kelihatan sekali batu emas. Tetapi tidak boleh diambil karena itu tanah suci, zona larangan, langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah berada di Gunung Uhud, gunung guncang, Rasulullah mengatakan, wahai Gunung Uhud, tenang, tetap tenang, jangan guncang, karena di atasmu sedang ada Nabi, yaitu saya, dan di atasmu ada orang yang sangat jujur. Ada orang yang sangat jujur, Abu Bakar As-Siddiq. Dan di atasmu ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, yang besok pada akhir hayatnya beliau berdua ini mati syahid. Jadi sudah dijelaskan, kalau Umar bin Khattab meninggal akan dibunuh oleh orang, mati syahid. Utsman bin Affan sudah dijelaskan, beliau akan dibunuh oleh orang, mati syahid. Ketika beliau berdua masih hidup, Rasulullah sudah mengatakan dua-duanya menjadi orang yang akan mati syahid. Karena ucapan begitu, gunung menjadi tenang. Luar biasa. Hanya mengatakan, wahai gunung tenang, di atasmu ada Nabi, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, ada Utsman, tenang. Sekarang kalau kita kira-kira di Indonesia ini terjadi gempa, ada goncangan, ada gempa, terus kita teriak, wahai gunung, wahai tanah, jangan gempa, di atasmu ada saya, kiai, ada ustadz, ya tetap gempa. Gitu. Kenapa bisa begitu? Dengan apa hubungan ekologis ya, hubungan alam dengan kekuatan mereka berempat? Tentunya kalau Rasulullah itu mukjizat, yang tiga tokoh yang lain adalah karomah di sisi Allah. Dalam riwayat yang lain, bukan di Gunung Uhud saja, tapi juga di Gunung Sabir. Itu ada di kitab Syikatul Masabih. Itu di Gunung Sabir. Ada riwayat yang lain, bukan hanya berempat. Ada Ali bin Abi Thalib juga ikut di sana. Ada Fatimah radhiyallahu anha ada di sana. Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Siti Fatimah radhiyallahu anha juga ada di sana. Jadi bukan hanya sekali, di beberapa tempat. Gunung bisa menjadi jinak, bisa menjadi tenang, karena gunung ini ada merasakan wibawanya Rasulullah, merasakan wibawanya Abu Bakar As-Siddiq, merasakan wibawanya Umar bin Khattab, merasakan wibawanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Apakah gunung itu benda mati? Nah, ini kita tidak bicara tentang pandangan geologi atau pandangan ilmuwan sains. Kita bicara dari pandangan dari informasi yang menciptakan gunung. Itu lebih akurat. Siapa yang paling bicara informasi tentang gunung? Ya pencipta gunung sendiri, yaitu Allah. Siapa yang akurat menjelaskan tentang laut? Ya Allah sendiri yang bicara tentang laut. Allah mengatakan bahwa gunung itu punya rasa takut, gunungnya, dan punya potensi khusyuk. Luar biasa. Gunungnya khusyuk, orangnya kadang nggak khusyuk. Gunungnya ini khusyuk semua, ini gunung.
Allah berfirman dalam satu ayat tentang gunung. Sebelum saya jelaskan, gunung itu dalam bahasa Arabnya adalah jabal. Jabal itu artinya apa? Gunung. Dari dalam Al-Quran, kata jabal itu mencapai 6 kali. Jabal yang artinya gunung ada 6 kali dalam Al-Quran. Cukup banyak. Dalam bentuk jamak jibal, beberapa gunung dan gunung-gunung itu dalam Al-Quran disebut 33 kali. Jadi berapa gunung dalam Al-Quran? 6 sama 33, 39 kali gunung. Dalam redaksi jabal itu 6 kali, dalam redaksi jibal itu 33 kali. Nah sekarang ini kita mulai, kita bicara untuk membawa kita, pikiran kita, bagaimana spiritualnya gunung. Karena tiap hari kita bersinggungan dengan gunung. Betul ya? Kita setiap hari bersinggungan dengan gunung. Bagaimana gunung yang kita lalui? Bagaimana gunung yang kita ambil kekayaan Allah yang ada di dalamnya? Bagaimana gunung yang setiap hari kita lewati? Bagaimana gunung yang setiap hari kita berteduh di bawahnya? Dari 39 gunung dalam Al-Quran, ada gunung yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jika aku turunkan Al-Quran 30 juz, umpama kata Allah, yang menerima bukan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya gunung ini yang menerima wahyu Al-Quran, firman Allah, khasyian mutasaddian min khasyatillah. Gunung ini akan khusyuk, tenang, tidak berdaya. Mutasaddian, hancur, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Kekuatannya di bawah Rasulullah. Jadi Rasulullah itu lebih kuat daripada gunung. Karena Rasulullah kuat menerima wahyu Al-Quran. Kalau misalnya wahyu Al-Quran itu diserahkan gunung, gunung akan hancur. Jadi gunung ini dengan alat berat masih berat Al-Quran. Gunung takut dengan Allah. Sampai Allah berfirman bahwasanya gunung itu punya potensi khasyian, khusyuk, tenang, mutasaddian, pecah, rekah, hancur, min khasyatillah, takut kepada Allah. Jadi gunung-gunung yang kita lalui ini bersujud kepada Allah. Kalau kita ambil dari filosof Ibnu Sina yang terkenal dengan kedokterannya, yang punya buku, punya kitab kedokteran Al-Ghanun fi Tibb, kitab kedokteran yang diterjemahkan ke bahasa Latin pada abad pertengahan. Ibnu Sina itu termasuk filosof yang berkeyakinan bahwa semua planet itu berakal. Belum pernah dengar kita mungkin ya. Ibnu Sina itu berkeyakinan semua planet itu apa? Berakal. Bintang berakal, matahari berakal, bumi berakal. Kalau kami, apa yang kami baca dalam Al-Quran bahwa semua sujud kepada Allah, itu iya. Hadis sahih, matahari bersujud, bulan bersujud, ya, bulan bersujud, gunung bersujud, batu bersujud, itu iya. Nah, sujudnya kepada Allah apakah dengan bahasa perilaku atau memang Allah menciptakan naluri dalam benda-benda padat itu yang tidak dijangkau oleh akal manusia? Sangat mungkin, karena kekuasaan Allah tidak terbatas. Jangankan kekuasaan Allah, benda padat HP saja bisa bersuara. Itu kreativitas manusia. Radio benda padat juga bisa bersuara. Apalagi Allah menciptakan gunung bersuara, bersujud. Jadi kita pertama adalah apabila kita bekerja di dalam gunung, ingatlah gunung tempat kita bekerja itu khusyuk. Gunung tempat kita bekerja itu pecah, takut kepada Allah. Ini ayat 21 surat Al-Hasyr. Khasiat ayat ini saya baca di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur karya Jalaluddin As-Suyuti. Rasulullah mengijazahkan ayat ini, ayat 21 surat apa? Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah, sampai selesainya ayat dibaca. Itu kalau membaca, letakkan 2 tangan di atas kepala. Ini untuk kesehatan. Letakkan 2 tangan di atas kepala dengan membaca ayat itu. Rasulullah mengatakan ini kepada Abdullah bin Mas'ud.
Dan Rasulullah mengatakan, aku ini diperintahkan oleh Jibril, kalau sampai ayat 21 surat Al-Hasr, letakkan kedua tangan kita di atas kepala dan membaca. Khasiatnya apa? Disebutkan oleh Sayyidina Ali, ingat saya, yaitu bisa menjaga kepala tidak mudah pusing. Dan dalam hadis lain, itu diberikan oleh Allah kehebatan, yaitu mengobati berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit, kecuali penyakit kematian. Sudah mati jangan dibacakan ayat itu, kecuali Allah mengizinkan untuk hidup kembali, ya. Tapi lazimnya itu ayat itu dibaca untuk kesehatan, ya. Ayat 21 ternyata ayat gunung, karena gunungnya sendiri takut kepada Allah, ke gunungnya sendiri khusyuk kepada Allah, maka dibaca saja bisa menjadi sebab kesehatan manusia. Ini spiritual gunung yang pertama. Ayat gunung yang kedua, walang tablughal jibala tula. Anda harus tahu bahwa apapun kekuatan manusia mengolah gunung, tidak akan mampu menguasai semua. Itu harus diingat. Siapapun yang mengelola gunung, seluruh manusia ini tidak akan sempurna menguasai seluruh gunung. Al-Quran mengatakan, walang tablughal jibala tula. Anda tidak akan mampu menguasai, menjangkau seluruh ketinggian gunung. Tidak akan mampu. Terbatas kita. Apalagi sudah hampir kiamat. Sudah hampir kiamat. Kiamat sudah dekat. Kita sudah pada zaman yang akhir. Saya tidak menakut-nakuti, karena berdasarkan teologi yang saya baca, memang kita sudah pada zaman yang akhir. Siapkan diri kita, siapkan keluarga kita untuk sowan kepada Allah dengan predikat husnul khatimah. Akhir hidup dengan baik, akhir hidup dengan ibadah, akhir hidup dengan sabar, akhir hidup dengan husnul khatimah. Jadi jangan sekali-kali punya program menguasai seluruh gunung di dunia. Tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Saudi punya keterbatasan. Bukan hanya Indonesia. Saudi punya keterbatasan. Brunei punya keterbatasan. Semua punya keterbatasan. Afghanistan punya keterbatasan. Meskipun di bawah tanahnya itu kaya dengan uranium, tapi Allah belum mentakdirkan mereka mengelola uranium, tapi ditakdirkan Allah selalu perang. Kalau cita-cita manusia, tentu cita-citanya itu baik semua, insya Allah. Tapi bagaimana? Allah memberikan keterbatasan. Walang tablughal jibala tula. Tidak akan mampu kamu menjangkau seluruh ketinggian gunung. Maka kita berjalan di atas gunung dengan rasa tawadhu. Kami tidak akan mampu menguasai seluruhnya. Kami tidak akan mampu menggali seluruhnya. Walang tablughal jibala tula. Ini spiritual yang kedua. Spiritual yang ketiga, tentang gunung lagi. Ya jibalu awwibi ma'ahu wat-thair. Wahai gunung, aubah, kembali kepada Allah bersama Nabi Daud dan burung-burung. Maka gunung itu ahli dzikir, seperti burung. Burung ahli dzikir, gunung juga berzikir. Di sini banyak kekayaan Allah berupa burung dari beberapa macam yang tidak terhitung. Di Papua ini, ya, tidak terhitung dan kita tidak mampu menghitung. Semua burung ini bertasbih kepada Allah. Semua berzikir kepada Allah. Kata Al-Quran, walakin la tafqahuna tasbihahum. Anda yang tidak paham tasbih mereka, Anda yang tidak paham doa mereka. Gunung yang kita injak berdoa, burung yang kita jumpai berdoa. Cuma kita diciptakan Allah tidak paham dikirnya gunung dan dikirnya burung. Kita hanya meniru. Gunung saja berzikir, burung berzikir, maka banyaklah berzikir ketika kita bekerja di dalam gunung. Tadi saya dikelilingkan Ustadz Anam di undergroundnya. Kami memberikan ijazah doa yang khusus dibaca di perut bumi, ya. Kita bisa baca doa tentang gua. Gua itu dalam Al-Quran dengan kata ghar itu cuma satu kali. Gua dengan kata ghar itu cuma satu kali, yaitu ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada dalam gua. Rasulullah berdoa, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah menyertai kita. Ya, ingat ya, dibaca bagaimana kalau di dalam perut bumi kerja kita, la tahzan
inna Allaha ma'ana. Alangkah baiknya kalau Masjid Babul Munawwar yang kami tadi lihat, alangkah baiknya kalau ada pengingat doa itu, baik itu bentuk kaligrafi atau dipahat atau kaligrafi, tentunya dengan izin ya, dengan izin, yaitu dibaca supaya karyawan ini, atau ditulis tentunya dengan izin ya, ditulis la tahzan innallaha ma'ana, janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena yang lalu lalang biar memahami doa itu ya. Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka hasil kerja kita diberkahi Allah. Kita ada di dalam perut bumi, tapi ingat kematian, karena kita akan ada di dalamnya setelah kita mati, dan kita akan keluar dari dalamnya setelah kita ini dibangkitkan Allah di hari kiamat. Kita diciptakan Allah dari tanah, Adam alaihissalam dari bumi, diciptakan Allah dari tanah, berarti kita semua ini elemen aslinya dari tanah. Setelah kita meninggal kembali dalam tanah, keluar dari kiamat, keluar dari tanah. Ingat kematian, tapi janganlah bersedih, Allah bersama kita. Ini dibaca Nabi ketika dalam gua. Saya hanya menemukan doa dalam perut bumi dalam Al-Quran selama saya membacanya, yang saya tahu ya. Yang kedua, ada gua dalam Al-Quran dengan redaksi dari kata kahfun. Kahfun itu gua, terkenal dengan surat Al-Kahfi, surat gua, di mana di sana terjadi para kekasih Allah demi menyelamatkan agamanya, karena kalau ketahuan penguasa, dia dipaksa murtad dengan ancaman, dipaksa murtad keluar dari Islam dengan ancaman, intimidasi. Maka para wali Allah ini untuk menyelamatkan Islamnya, menyelamatkan imannya, mereka sembunyi dalam gua, tapi tertidur sampai 309 tahun. Masya Allah, tidurnya berapa? 309 tahun. Luar biasa. Bagaimana mereka masuk gua? Kahfun, atau dari kata Al-Kahfi, dari kata kahfun maksud saya, itu dalam Al-Quran 6 kali. Gua dengan redaksi dari kata kahfun itu 6 kali. Bagaimana para wali Allah masuk dalam gua? Ashabul Kahfi bagaimana doanya? Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doa yang kedua juga dibaca. Ini dua doa ya. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikan kepada kami rahmat, berikan kepada kami rahmat dari sisimu, dan mudahkan urusan kami, perkara kami melalui petunjukmu. Oh, ini luar biasa. Berikan ya Allah solusi kehidupan dengan petunjukmu, bukan petunjuk nafsu manusia. Karena petunjuk nafsu manusia itu keruh kalau petunjuk nafsu manusia. Kalau petunjuknya Allah jernih, maka mudahkan ya Allah solusi urusan kami, keluarga kami, anak-anak kami, problem hidup kami. Berikan solusi terbaik dengan petunjukmu, mudahkan ya Allah. Itu dibaca di dalam gua. Maka dua doa ya, kalau diizinkan oleh yang punya wewenang, yang punya otoritas, tentunya dengan izin oleh yang berkompeten dengan otoritasnya, untuk ditulis ya di Masjid Babul Munawwar atau dipahat. Dan usul kami diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Nah, itu dua doa. Jadi mulai sekarang kita masuk tempat kerja, la tahzan innallaha ma'ana, rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tolong nanti doanya, mungkin ada yang tidak bisa membaca huruf Arab, dituliskan Latin ya, tidak apa-apa. Dituliskan Latin tidak apa-apa. Ini spiritual gunung yang keberapa? Ketiga, betul ya? Yaitu aubah, kembali kepada Allah. Memang sebutan gunung ini dalam peribahasa Arab, orang yang besar ilmu itu disebut gunung. Kalau orang Jawa kan tidak, hartanya segunung. Kalau orang Arab enggak, ilmunya segunung. Di Indonesia nggak ada ya kata-kata ilmunya segunung ya, tapi apa? Hartanya segunung. Kalau orang Arab, ilmunya segunung. Maka ada orang Mesir namanya Abdul Wahab Asy-Sya'rani,
Di dalam kitabnya Al-Mizanul Kubra, beliau memuji sebuah aliran madhab fikih, Daud Ad-Dhahiri, orang Irak, dipuji dengan sebutan Jabalun min Jibalil Ilmi, gunung di antara gunung ilmu. Wah, ini Jabalun min Jibalil Ilmi, gunung di antara gunung-gunung ilmu. Nah, ini sebutan ulama besar ya, karena ilmunya sebesar gunung, setinggi gunung. Masya Allah, kita semoga ini berkahnya sebesar gunung gitu ya. Kita ini berdoa berkahnya sebesar gunung ya. Tapi memang memahami spiritual alam itu tidak mudah. Kenapa? Karena alam yang paling dekat dengan kita ya kita sendiri. Dalam pandangan Islam, selain Allah, makhluk itu semua alam. Selain Allah, makhluk itu semua alam. Alam tumbuhan, alam binatang, alam manusia. Jadi manusia ini masuk alam, disebut alam manusia. Maka yang paling dekat, alam yang paling dekat dengan manusia adalah ya manusia sendiri. Karena manusia itu alam. Maka saya tulis sebuah buku dalam bahasa Arab berjudul Al-Alim Wal-Alam, kisah orang berilmu dan kisah alam. Peristiwa orang berilmu dan peristiwa alam. Memang tidak mudah memahami alam. Ada satu contoh yang menarik. Ada orang Mesir namanya Mutawalli Sya'rawi. Itu orang ulama besar abad 20. Sudah meninggal dunia, namanya Mutawalli Sya'rawi. Saya baca dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi. Beliau menceritakan ada seorang hakim agung, pejabat tinggi, minta kepada penguasa untuk dihentikan, minta dicopot. Biasanya orang jadi pejabat kan nggak mau dicopot ya. Ini malah minta dicopot. Ada itu hakim agung menghadap khalifah, pemimpin kesultanan, pemimpin negara, izinkan kami dicopot jabatan kami sebagai hakim agung. Penguasanya kaget, biasanya pejabat itu minta perpanjangan. Ini kok malah minta dicopot. Kata penguasanya, kata sultannya, kata khalifahnya, kalau Anda berhenti sebagai hakim agung, belum ada gambaran pengganti yang lebih baik daripada kamu. Belum ada gambaran. Tetap hakim agung itu mengatakan, mohon kami dicopot. Ada kesalahan apa kamu? Akhirnya hakim agung itu cerita. Begini, Sultan, kami ini sebagai hakim agung, suatu ketika ada orang mengetok pintu rumah kami, mengantarkan kurma. Bayangkan kurma, mengantarkan apa? Kurma yang matang, rutop itu kurma basah, kurma matang. Diantarkan ke rumah kami. Kebetulan kami bukan yang menerima, tetapi anggota keluarga kami yang keluar menerima oleh-oleh kurma. Ternyata orang yang mengantarkan kurma, yang memberikan kurma itu orang yang beberapa hari kemudian nanti akan aku sidang. Sebelum disidang, dia mengirimkan apa? Kurma. Nah, ini akan mengganggu keadilan saya, akan mengganggu integritas saya, akan mengganggu objektivitas saya. Yang saya menjadi hakim yang objektif menjadi tidak bisa objektif karena saya sudah menerima kurma. Maka belum sampai disentuh oleh saya, kata hakim itu, belum sampai disentuh. Orang yang menerima itu, anggota keluarganya, disuruh lagi keluar, buntuti orang itu, kembalikan, suruh kembalikan. Nah, akhirnya dikembalikan. Setelah dikembalikan, berarti kan hakim agung ini tidak menerima apa-apa. Akhirnya beberapa hari kemudian atau besoknya sidang, orang yang menghadiahkan kurma tapi tidak diterima dan lawannya di dalam pengadilan. Pengalaman hakim ini, hakim agung ini, meskipun saya tidak menerima kurma, tetapi secara psikologis ketika dalam sidang, saya itu sungkan dengan yang mengantarkan kurma. Secara psikologis, tahu sungkan? Ewuh, tahu ya? Ewuh itu rikuh. Secara psikologis, meskipun kurma itu tidak aku terima, tapi dalam sidang mengganggu kejiwaan saya. Sampai saya dalam sidang itu
memandang yang memberi kurma ini, meskipun kurmanya tidak saya terima, ternyata hati saya itu rawan akan memihak ke dia daripada lawannya. Sudah tidak memperhatikan lagi keadilan. Ini apa tidak diterima, apalagi diterima. Nah, bayangkan itu. Dengan ini kurma saja menjadi keteladanan bagi beliau. Kurma menjadi keteladanan bagi beliau. Maka kita sekarang ini kan dihadapkan benda itu tadi malam saya sampaikan tentang emas, ya. Saya ulas panjang lebar tentang emas tadi malam. Ternyata bahasa Arabnya emas itu dahab. Dahab itu artinya pergi dan hilang. Ya, tadi malam ya. Emas itu artinya bahasa Arabnya apa? Dahab. Artinya apa? Pergi dan hilang. Maka kalau kita tidak berkah kerja kita, bisa saja cuma berjalan, hilang, pergi, hilang, pergi, tidak melahirkan manfaat yang besar. Maka kerja di pertambangan emas ini, ingat, kalau bahasa Arabnya emas itu pergi dan hilang. Jangan sampai hilang iman kita karena mengerjakan emas. Jangan sampai hilang akhlak kita karena kita bekerja di pertambangan emas. Karena emas itu artinya hilang, dahab itu hilang dan pergi. Jangan sampai iman kita pergi, jangan sampai akhlak kita pergi, jangan sampai ibadah kita pergi, dan jangan sampai berkah keluarga kita ikut pergi. Semoga demikian ya harapan kita ya. Ini orang dulu hakim agung bersinggungan dengan alam yang namanya apa? Buah-buahan, yaitu apa? Kurma. Sampai segitu dalam mengambil keteladanan. Ada ahli sejarah Mesir namanya Jalaluddin As-Suyuti, menulis kitab tentang sejarah Kairo dan Mesir berjudul Husnul Muhadarah fi Ahbari Misra wal Qahirah. Itu sebuah kitab sejarah Mesir dan Kairo. Ternyata di Mesir itu ada gunung namanya Muqattam. Gunung namanya apa? Muqattam. Ketika Mesir dipimpin oleh gubernur namanya Amrun bin As, gunung ini mau dibeli oleh seseorang namanya Muqawqis. Gunung Muqattam itu akan dibeli dengan harga 70.000 dinar emas. Coba dikalikan 70.000 dinar emas. Satu dinar itu logam emas dengan berat 4,25 gram. Jadi satu dinar itu berapa? 4,25 gram kali 70.000, berapa itu? Berapa? 297.500 gram. Itu gunung Muqattam mau dibeli oleh Muqawqis ketika Mesir gubernurnya Amrun bin As. Gubernur ini tidak serta-merta beristihad sendiri kemudian gunung dijual, tapi beristihad musyawarah dengan orang yang lebih arif, musyawarah orang yang lebih berilmu, musyawarah dengan orang yang lebih bijaksana, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau melaporkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana ini ada orang namanya Muqawqis ini mau membeli gunung dengan harga 70.000 dinar emas. Sayyidina Umar kaget, tanya, ini gunung tidak produktif, tidak bisa ditanami apa-apa, insya Allah tidak ada emasnya, tidak ada tembaganya, tidak ada uraniumnya, tapi kenapa dibeli sebesar itu nilainya? Coba Amrun bin As, kamu sebagai gubernur, tanya itu orang. Muqawqis tanya, kenapa sampai mau beli sebesar itu harganya? Ternyata Muqawqis ini pernah baca dalam kitab-kitab kuno bahwa gunung Muqattam ini tanamannya termasuk tanaman surga. Nah, ini keyakinannya dia. Dalam kitab-kitab kuno dia lihat bahwa tanaman-tanaman di gunung Muqattam Mesir itu termasuk tanaman apa? Surga. Maka dia semangat untuk membeli gunung Muqattam. Akhirnya dilaporkan pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ternyata alasan Muqawqis ini mau membeli gunung ini dengan harga sebesar itu karena diyakini ini tanaman surga. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau dia meyakini tanaman surga, tentunya yang lebih dulu kita
nikmatkan dengan tanaman surga ini ya orang Islam, orang beriman. Maka jangan dijual. Gunung Muqattam jangan dijual. Seluruh orang yang beriman secukupnya tolong dikubur di sini. Karena diyakini Muqawqis sebagai taman surga. Tanaman surga, bukan taman, tanaman surga. Biar orang yang beriman yang merasakan. Tolong Gubernur Amr bin As, orang yang meninggal sebelum kamu, mulai hari ini, sebelum kamu ada orang beriman meninggal, izinkan dimakamkan di situ. Akhirnya Gunung Muqattam menjadi tempat pemakaman orang beriman sampai sekarang insya Allah. Loh, ini sejarahnya ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu luar biasa karena dia membaca spiritualnya gunung. Gunungnya bersujud, gunungnya berzikir, gunungnya takut kepada Allah. Ini yang saya sampaikan. Yang terakhir, di dalam neraka itu ada gunung, namanya Gunung Saud. Jadi di neraka itu ada gunung namanya apa? Gunung Saud. Sa'urhiquhu sa'uda, dalam Al-Quran. Sa'urhiquhu sa'uda, itu Gunung Saud dalam neraka. Bagaimana di dalam neraka Gunung Saud? Masya Allah, orang-orang yang matinya tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang matinya tidak beriman kepada Allah akan naik di Gunung Saud dalam api neraka, berjalan 70 tahun, jatuh, berjalan lagi, mendaki lagi 70 tahun, jatuh lagi, dan tidak ada selesainya. Ini orang-orang yang meninggal tidak di jalan Allah, orang-orang yang meninggal tidak beriman kepada Allah. Ini nanti disiksa di Gunung Saud, naik 70 tahun, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, tidak ada selesainya. Namanya gunung apa? Saud. Ini diceritakan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur. Ya, jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman kita tentang gunung. Jadi ada gunung di neraka, ada gunung yang punya peristiwa penting. Ada lagi satu peristiwa. Mungkin ini jamnya sudah cukup malam, ya. Jangan lama-lama pidato ini, makruh hukumnya kalau pidato lama-lama ya. Karena berat ya. Kami mohon maaf, kami belum bisa adaptasi dengan cuacanya ya. Karena rumah kami itu dekat pantai. Rumah kami itu dengan laut cuma 3 kilo. Berarti biasa panas. Nah di sini dingin sekali ya. Jadi adaptasinya ini Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Hanya yang kemarin yang pertama ya, karena ada perubahan, pesawatnya terlambat. Kami pidato di Makassar ya, Alhamdulillah. Sebagai akhir dari ceramah kami, ada seorang ahli hadis namanya Mizzi. Mizzi ini semua ulama selalu membanggakan. Ulama ahli sunnah Asy'ariyah, ulama ahli sunnah Salafiyah, semua berbangga dengan Imam Mizzi. Kenapa? Pakar hadis Al-Mizzi yang punya kitab Tahdhibul Kamal Al-Mizzi. Tahdhibul Kamal itu tentang rawi-rawi hadis, rawi-rawi. Juga diringkas oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani namanya Tahdhibut Tahdhib. Imam Mizzi ini cerita dalam karyanya Tahdhibul Kamal Al-Mizzi. Ada orang pergi haji, ya, orang pergi haji. Dulu pergi haji kan darat, ya. Kalau atau laut, belum ada pesawat. Masya Allah, mengarungi laut, mendaki gunung, menyusuri padang pasir. Masya Allah, berat sekali. Di tengah-tengah perjalanan ada seorang wanita yang memang menunaikan ibadah haji, melahirkan bayi di tengah jalan. Entah bagaimana pertimbangan orang tuanya, kalau dilanjutkan akan menghadapi alam yang ekstrim, juga berbahaya pada bayinya. Baik binatang buas, begal, rampok, iklim, sukarnya masuk hutan, dan sebagainya. Maka pertimbangan orang tua, bayi itu tidak dibawa dalam perjalanan, tapi dimasukkan dalam gua, ditutupi dengan batu. Ini fakta itu. Apakah orang tuanya ini menyiksa? Bukan menyiksa niatnya, karena pertimbangan tadi. Mungkin kalau sekarang nggak sampai begitu ya. Sekarang ada banyak penduduk, juga bisa komunikasi dengan polisi dan sebagainya kan kalau sekarang. Lah waktu itu kan zaman kuno ya.
Maka bayi itu dimasukkan dalam gua, ditutupi dengan batu, diserahkan kepada Allah. Orang tuanya melanjutkan perjalanan haji. Demi menyelamatkan bayinya, tidak tega dibawa dalam perjalanan. Pulang dari haji, lewat situ lagi. Untuk apa ya, melihat bagaimana kondisi bayinya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Maka orang tuanya menghampiri gua lagi, ternyata bayinya masih hidup di bawah batu. Makan apa bayinya itu? Ternyata jari-jari bayi, jempolnya keluar air susu. Nah, jempolnya bayi itu yang ada dalam gua ini keluar air susu. Jadi bayinya ini ngetot jempolnya sendiri, mengeluarkan air susu. Ini kan tidak bisa diselidiki secara ilmiah. Jempolannya keluar air susu dan dihisap oleh bayinya sendiri. Maka bayi itu segar, sehat, selamat dilindungi Allah. Ini kekuatan tawakal kepada Allah. Tapi jangan kita melakukan coba tawakal semacam itu. Ini tawakal yang ya menakutkan ya. Ini untuk kita mungkin tawakal yang stadium di bawahnya lah ya. Ini stadium tingkat tinggi. Kami ini hanya menggambarkan ternyata sebesar itu perlindungan Allah. Gunungnya khusyuk, guanya melindungi karena orang tuanya ibadah kepada Allah. Gunungnya melindungi, guanya melindungi dengan lindungan Allah semata, dengan takdir Allah semata. Akhirnya bayi itu selamat dan dibawa pulang. Subhanallah. Itu diceritakan Imam Mizzi dalam kitabnya Tahdhibul Kamal fi Asma'i Rijal, karya Al-Mizzi. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, sudah cukup ya. Kita tutup dengan doa. Masya Allah, semoga kami sebelum akhir, kami tentunya secara pribadi, apabila dalam rangkaian kami selama ceramah di sini dari season pertama, yaitu hari Selasa, Senin malam Selasa, season kedua Selasa malam Rabu, dan yang ini Rabu malam Kamis dalam ceramah kami ada kesalahan, ada kekhilafan, ada kurang etika, kami secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita saling mendoakan. Kami mendoakan kalian, kalian mendoakan kami. Di dalam naungan Allah, dalam rahmat Allah. Umat Islam yang penting rukun. Rukun, saling menasihati, tidak saling menguji, tidak saling bermusuhan. Ya, rukun, saling menasihati, doakan Allah memberikan orang-orang terpilih di muka bumi ini, mulai terpilih dari sebagai kepala rumah tangga sampai institusi yang terbesar, itu dipilihkan Allah orang-orang terbaik di muka bumi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.